Hai Voices, kalau hari ini nih bisnis kelas hari ini gue bakal lebih kayak ngasih tahu info gimana sih cara teman-teman ngejual habis semua produk teman-teman walaupun ada banyak variannya. Nah jadi salah satu sih ada beberapa tips dan caranya nih ya emang udah dicoba dan lumayan ampuh. Nah jadi kayak jual produk yang permintaan pasarnya tinggi tapi barangnya langka dan jarang ada yang jual. Kalau kita ngomong secara kasar dan negatifnya, kayak kemarin ya waktu awal-awal COVID merebak di Indonesia, kan banyak nih orang-orang yang berburu masker gitu sehingga harga masker jadi tinggi, jadi langka. Nah, bagi sebagian orang-orang yang emang melihat itu sebagai peluang, pasti yang kayak mereka bakal borong-borong sebanyak-banyaknya untuk menjual sedikit lebih mahal. Atau bahkan ya ada juga sih yang nggak rasional yang jualan-jualannya gitu, yang ngambil untungnya kegedean gitu. Karena di posisi kayak gini emang biasanya suka hati penjual sih nentuin harga yang dia mau gitu, karena pasar emang lagi kehabisan barang dan emang temen-temen yang udah ngeliat kondisi pasar ini emang mereka yang punya stok-stoknya duluan gitu. Nah juga bisa yang kayak memperlakukan semua produk masterpiece gitu. Jadi istilahnya ada beberapa orang gitu, nggak beberapa orang sih, banyak banget orang-orang yang emang punya satu brand gitu ataupun berbagai macam brand ataupun berbagai macam produk gitu. Ketika misalnya dia jualan ada 5 produk, ketiga produk ini laku keras lah, sementara 2 enggak. Nah 2 ini kayak dia anak tirin gitu, terus akhirnya nggak dijualin lagi. Jangan ya, nggak boleh. Jadi harus memperlakukan semua produk tuh kayak masterpiece, kayak anak sendiri lah. Jangan ada pilih kasih gitu. Jadi semua produk itu adalah asetnya teman-teman sendiri. Dimana kalau stok yang habis kan teman-teman jadi ngebatin juga lah ya kalau misalnya emang teman-teman nggak serak pakainya gitu. Nah jadi harus diperlakukan secara sama, karena dengan teman-teman diperlakukan secara sama, ketika teman-teman menjual itu kita nggak pernah tahu apa sih yang tiba-tiba pasar inginkan, karena pasar itu kan bisa dibilang banyak macam orang yang terlibat di situ gitu, dan banyak banget macam ragam permintaannya. Bisa jadi aja ketika kita udah nggak nganggep yang 2 ini, tiba-tiba trennya berubah dan 2 produk yang nggak kita anggap ini malah jadi anak emas secara mendadak. Nah ada lagi kayak menjelaskan semua produk secara mendetail. Banyak banget nih orang-orang yang jualan malah jelasin produknya secara mendetail. Kalau misalnya kak boleh tolong jelasin ini, terus ditanya dibilang kan udah ada di situnya, kan udah ada di webnya kita, DM aja. Setelah di DM balasnya lama, setelah di DM mungkin yang kayak balasnya ketus gitu ya. What the fuck juga sih ya, salahnya temen-temen juga yang kayak nggak nge-treat calon customer kalian dengan baik gitu. Jadi jangan salahkan calon customer kalian, ataupun kalau emang pasar yang kalian pegang itu ya nggak besar-besar banget gitu emang, karena balik ke diri kalian sendiri sih. Yang berikutnya adalah kasih kayak testimonial. Nah dimana ini cukup ampuh juga sih ya, makanya banyak beberapa online shop sih kayak testimoni ya. Walaupun sih ada yang terlalu banyak jadi jenuh juga gitu ya, kayak orang-orang jadi kayak ragu gitu, ini apa testimoni ya, bener banyak banget, jangan-jangan ini cuma copy paste dari mana gitu kan, will never know lah ya. Jadi emang harus diseimbangin juga gitu. Kalau bisa testimoninya itu emang dari yang kayak misalnya kalau teman-teman nge-hire public figure ataupun teman-teman nge-endorse selebgram, emang yang kayak merekanya itu bisa punya trusted yang besar. Jadi ketika dapat kepercayaan yang besar oleh para calon pelanggan baru, nah disitu brand teman-teman bisa lebih berkembang lebih jauh lagi dan dipercaya oleh orang-orang. Nah ini juga bisa jadi salah satu tips yang sebenarnya ini tips legend banget sih ya. Jadi kayak ngasih tahu bahwa stoknya terbatas gitu. Nah karena menurut psikologi nih ya, kayak alam bawah sadar manusia itu kayak suka ragu gitu kalau misalnya mereka mau ngebutuhin barang baru. Tapi ketika teman-teman ngasih tahu ternyata produknya teman-teman itu terbatas gitu, kalau dibiarin ini besok udah nggak ada, ataupun ini cuma dijual, misalnya teman-teman jualan nih posting jam 10 pagi bilang produk ini cuma dijual sampai jam 3 karena takut orang-orang rebutan. Nah itu juga bisa sih kayak jadi salah satu titik selling point yang gila banget ya, karena kalau bisa orang-orang ngebatasin hari, ini ngebatasin jam ya. Kayak udah laku banget produknya. Nah yang terakhir adalah promosiin produk kalian sesering mungkin. Kenapa sih harus dipromosiin terus gitu? Yang nggak promosi aja
nggak menghasilkan apa-apa gitu. Gimana yang promosi terus? Kebalik ya, misalnya jadi gini, yang promosi terus aja nggak menghasilkan terlalu banyak, gimana nggak promosi gitu. Nah, sebenarnya ada sih, emang teman-teman harus belajar dimana ketika teman-teman bikin satu brand ini, teman-teman harus bikin satu kekuatan yang relate gitu sama para followers market teman-teman. Jadi sampai satu titik tertentu teman-teman nggak butuh banget yang kayak namanya marketing secara over gitu, yang kayak terus menerus boom gitu, biar yang kayak para pelanggannya itu yang bakal nanti yang kayak interaktif sih ke teman-teman gitu ya. Nah kalau udah sampai ke tahap ini sih terus udah wah banget lah ya, istilahnya yang kayak brand-brand kecil tiba-tiba besar gitu, yang kayak mau perjuangan mereka itu dahsyat teman-teman, yang di kopi janji jiwa, walaupun awalnya ada kopi kulo tuku, tiba-tiba janji jiwa ngiruak masuk dan menjadi satu grup raksasa. Kayaknya janji jiwa itu mungkin kalau secara sudut pandang gue ya, mungkin itu lebih besar daripada warung abnormal ya. Walaupun warung abnormal itu juga punya grup juga, bakso bujangan dan ada apa lagi gitu, gue lupa. Yang pasti itu salah satu tips dan triknya kalau teman-teman mau mencari tahu soal perjalanan janji jiwa, teman-teman bisa tuh follow dia, dan yang kayak nanti kan ada kayak semacam kayak kelas-kelas gitu. Nah nanti biasanya ada beberapa kali yang kayak owner janji jiwa bakal ngasih kayak kelas-kelas online gitu. Oke, sekian dulu.